Gerakan Pemuda Ansor dan Banser Satkorcap Nganjuk pada hari Rabu 7 Maret kemarin menggelar aksi unjuk rasa menuntut dibubarkannya MTA, Majelis Tafsir Al-Quran di Kabupaten Nganjuk. Aksi tersebut digelar di kantor Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Pada aksi ini, GP Ansor dan Banser diterima oleh Muspika Pace dan Wakil Pemda Nganjuk di Pendopo Kecamatan Pace. Di Pendopo Pace inilah dialog antara pengurus GP Ansor dan Banser dengan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Pada dialog tersebut, GP Ansor menyampaikan tuntutan agar MTA dibubarkan. Menurut demonstran, mereka disambut baik dalam menyampaikan semua tuntutannya. Setelah rapat selesai, GP Ansor dan Banser menggelar orasi dan aksi kekebalan di depan kantor Kecamatan Pace dan setelah akhirnya bubar dengan tertib. Menyikapi aksi unjuk rasa ini yang dilakukan dari Kemenak, kita coba untuk mengadakan memfasilitasi dialog baik dari MUI dan Kementerian Agama, pemerintah daerah supaya nanti tidak ada yang dirugikan, jadi semuanya bisa berjalan dengan karena ini masalah-masalah lama. Jadi bilangnya ini masalah lama dan sampai hari ini belum dapat diselesaikan. Kalau anggapan sesat ini Pak, apakah benar-benar sesat atau tidak? Kita belum tidak dapat mengatakan begitu, karena ini tidak ada yang namanya atau mungkin penodaan agama ya. Jadi lain dengan kasus Ahmadiyah, kalau Ahmadiyah ini sudah MUI memfatwakan penodaan agama, tapi ini belum sampai ke situ. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu aliran sesat. Terus hasil dari dialog ini gimana? Ya nanti kita coba untuk kita fasilitasi supaya tidak ada dialog, kita coba kita panggil MTA, MUI dan juga dari pemerintah daerah supaya nanti ada dialog ya juga dilokalisir. Terima kasih ya. NU ini sendiri seperti apa Pak? Yang jelas secara nyata kami tidak ingin ada noda terhadap akidah yang sudah diyakini sekian puluh tahun. MTA itu baru kemarin. Jadi yang jelas kita inginnya yang sudah sesuai dengan adat istiadat, sudahlah jangan diminta dirubah-rubah, jangan merubah sikap. Kalau umumnya di desa pantas, kalau ada orang meninggal tahlilan, ya tahlilan lah, jangan diharamkan. Kalau dikasih sodako, dimakan lah. Kalau tidak mau makan, antar ke rumah saya. Jangan dibuang, itu namanya juga dolim itu, tidak menempatkan kepada tempatnya. Jadi MTA sendiri seperti apa Pak? Gimana? MTA sendiri seperti apa Pak? Mata itu. MTA kemarin ini secara nyata di Desa Panjen, ini ketika mereka diundang oleh masyarakat, dia menolak. Tapi ketika diantar, berkatnya itu dibuang di kali. Terus, loh kok gak dimakan-makankan sama ayam? Nggak, ini nanti haram. Ikan ayam saya kalau dikasih ini akan haram kalau disembelih. Nah, ini kan menyakitkan hati kita semuanya, menyakitkan masyarakat. Selain itu Pak? Mereka juga menyampaikan bahwa daripada kita tahlil lebih baik zina. Ini kan pendidikan kurang ajar itu. Imamnya kan goblok itu. Jelas itu. Goblok gak punya dasar. Siapa yang memerintahkan orang seperti itu? Bagaimana dengan hasil rapat kali ini Pak? Apakah GP Ansor sudah puas? Hasil rapat yang kali ini saya cukup puas karena bapak-bapak aparat menyambut dengan sebaik-baiknya. Kita juga menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah mudah-mudahan semangat untuk bapak-bapak yang menjadi pemerintah. Semoga penjenengan semuanya ketika memperjuangkan akidah ini di akhirat nanti dimasukkan ke surganya Allah. Betul. Untuk tuntutan GP Ansor pada rapat kali ini apa saja Pak? Tuntutannya yang pertama yang jelas kita menuntut satu poin untuk membubarkan MTA. Itu aja. Jadi yang jelas keberadaan MTA itu meresahkan masyarakat, memprovokasi masyarakat untuk diadu domba dengan masyarakat yang lainnya. Maka dari itu tolong segera tobat, mari kita kembali seperti biasanya, seperti adat-adat
yang sudah berlaku, alah hidup biasa-biasa saja lah, jangan banyak tingkah. Di sisi lain, salah seorang tokoh masyarakat desa Kepanjen Kecamatan Pace yang rutin menggelar yasinan dan tahlilan menyatakan tidak setuju dengan keberadaan MTA di lingkungan mereka. Pak Widodo, sebagai tokoh masyarakat di sini, bagaimana menurut Anda tentang keberadaan MTA di Desa Kepanjen ini? Kalau menurut saya ya, jadi karena di sini itu kan sudah kebanyakan Nadiin ya, keluarga NU. Paling enggak yang jelas mengenai masalah MTA yang ada di sini itu saya sendiri juga kurang setuju. Oh, gitu. Kurang setuju. Karena permasalahannya apa? Ya, karena sudah di sini itu sudah keluarga Nadiin, jadi maksud saya sudah merasa tenang, merasa aman, sehingga tidak maulah kehadiran dari orang lain yang bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik untuk keluarga Nadiin. Gitu. Terus bagi jenengan kegiatan-kegiatan MTA di sini itu hal-hal apa yang menurut jenengan itu tidak disetujui oleh warga jenengan? Yang tidak disetujui itu ya seperti melarang tahlilan, melarang yasinan, terus melarang istighosah, termasuk melarang selamatan. Itu kan ya nggak suka, karena masyarakat di sini sudah berjalan bahwa kegiatan yang dilakukan setiap malam Jumat itu pasti istighosah, tahlilan, yasinan, itu sudah merupakan amalan rutin. Alasannya apa Pak? Kok nggak boleh tahlilan, yasinan? Alasannya apa? Kalau katanya saya tanyakan, katanya dia belum ada dalil yang mengatakan baik di dalam Al-Quran maupun hadis menurut dia. Padahal sudah ada Pak ya? Ya yang jelas ada di dalam Jami' Shonghir itu dijelaskan ada. Di dalam kitab-kitab lain pun juga ada. Di dalam Ijma' Qiyas pun juga sudah diterangkan. Ada. Ya memang seperti selamatan itu di dalam Quran maupun hadis tidak ada. Tapi itu dimasukkan dalam sodakoh. Itulah. Menanggapi tuntutan GP Ansor dan Banser pada aksi di kantor Kecamatan Pace, pengurus MTA perwakilan Nganjuk membantah semua tuduhan terhadap MTA dari GP Ansor dan Banser pada aksi di depan Kecamatan Pace tersebut. Suwardi, selaku ketua perwakilan MTA Nganjuk, menyatakan bahwa MTA mengharapkan tahlilan itu tidak benar. Ia menegaskan bahwa MTA tidak mengajarkan hal seperti itu, dan jika ada perbedaan pendapat, ia mengharapkan untuk saling menghormati. Nah, untuk pelaksanaan rukun Islam sendiri untuk MTA ini bagaimana? Apakah ya sama? Rukun Islam di Majelis Tafsir Al-Quran sama dengan rukun Islam yang ada di Indonesia ini juga, sama seluruh dunia. Sama. Jadi pertama syahadat, ya. Kemudian yang kedua sholat, kemudian yang tiga puasa, 4 membayar zakat, 5 naik haji kalau yang mampu. Nah ini seperti Pak Sarmin ini udah naik haji. Ini juga pengurus, ini ketua 2 ini udah naik haji. Lah yang lain belum naik haji karena belum mampu, belum diragat gitu. Nah, sholatnya ya 5 waktu. sama, sholatnya ya 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, tambah sholat rawatib yang bisa mengerjakan sholat duha, sholat tahajud sama. Kalau puasa ya sholat tarawih ya sama. Kurban ya ada. Kitabnya juga sama Pak ya? Sama. Al-Quran dan terjemahan yang sudah resmi dari Departemen Agama. Pakai iki Mas. Pak, warga Nadiin melakukan demo, tanggapan dari pengurus MTA gimana Pak? Ya biasa saja, kita tidak apa-apa, itu hak mereka. Kenapa kok demo, ada demo? Terus terkait tudingan bahwa MTA menghalalkan makan daging itu tidak haram, apa benar Pak? Itu tidak benar. Itu semuanya bohong. Tidak benar ya? Tidak benar. Benarnya gimana Pak? Jadi MTA itu
tidak berhak menghalalkan dan mengharamkan makanan. Yang berhak itu adalah Allah. Jadi memang tidak ada ajaran MTA? Tidak ada, MTA tidak mengajarkan seperti itu. Tidak ada? Tidak ada. Terus kira-kira upaya MTA untuk menepis tudingan seperti itu? Ya silahkan datang untuk mendatangi ke gedung kami di Jalan Citarum nomor 22 di Nganjuk, kajian secara rutin. Ada ustadznya yang memimpin, ada ustadznya yang mengisi di situ. Silahkan menyimak gitu. Kalau nanti ada yang menyimpang, kalau nanti ada yang tidak benar, silahkan untuk diluruskan. Kami terima kasih kalau ada yang salah untuk diluruskan. Pak Utunya ini tanggapan Pak Utunya tentang demo dari warga netizen gimana Pak? Oh itu haknya sana demo itu. Terus terkait tudingan bahwa MTA itu mempunyai aliran sesat gimana Pak? Oh tidak betul itu. Tidak betul? Ya tidak betul. Kita MTA itu kan mengacu pada Quran dan hadis. Assalamualaikum. Terus untuk tudingan mengenai bahwa daging anjing itu halal, itu gimana Pak? Itu fitnah sekali. Oh gitu. Maksudnya yang kita dengar dari masyarakat kan itu. Ya, terima kasih. Dari Nganjuk, Cahyo Prabowo, Bayu TV melaporkan.